Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Yes people, yes people, what is going on? Full senyum. Ya, Timnas Indonesia hari ini full senyum. Oke, luar biasa perjuangan adik-adik kita Timnas U20 yang berjuang dengan sangat keras untuk lolos dari kualifikasi group stage dan bahkan kerja keras itu berbuah hasil, yaitu 100% win percentage. Yes, yes. Inilah bukti dari perjuangan adik-adik kita di Timnas U20 di mana mereka pantang menyerah dan dibantu dengan tactical game yang ciamik dari Coach Sintayong. Oke. Ya, dari pertandingan awal melawan Timor Leste, ya itu pertandingan warming up aja ya. Kemudian kita juga menang melawan Timnas Hong Kong U20. Gua anggap itu juga ya nggak level men, nggak level. Ya, Timor Leste, Hong Kong definitely jauh di bawah kita. Dan ya di Asia Tenggara yang merepotkan memang ya itu aja ya. Kalau nggak Thailand, Vietnam. Malaysia gue nggak ngeliat. Malaysia sekarang gue nggak ngeliat levelnya selevel dengan timnas kita. Ya sorry to say ya buat teman-teman Malaysia. Ya kita bahas match reaction kali ini. Timnas Indonesia U20 menancapkan kuku Garudanya untuk lolos ke Piala Asia U20 di Uzbekistan di tahun depan 2023. Ya, pertandingan yang sangat-sangat menegangkan. Bahkan gua nggak berpikir sedetik pun bahwa pertandingan ini akan berakhir dengan penalti ya. Dan it definitely tidak ada adu penalti yang seperti dikhawatirkan. Karena kita ketahui kalau sampai terjadi adu penalti, mental berbicara dan ya semuanya bisa terjadi. Dan gue juga nggak yakin Vietnam bisa bikin gol ke gawang kita. Definitely gue nggak yakin. Itu pun ya unlucky buat kapten kita Mohamed Ferrari bikin own goal, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia membayar lunas dengan goal heading dari corner yang ciamik oleh Zanadin Faris. Oke. Ya, dari tiga pertandingan di kualifikasi grup bisa kita analisa memang kekuatan dari timnas Indonesia adalah high pressing ya, high pressing, tapi memang finishing itu masih perlu ditingkatkan ya. Di mana kita ketahui terutama di pertandingan barusan saja selesai, timnas Indonesia punya peluang emas di babak pertama melalui Hoki Caraka. Ya, long throw dari Robbie Darwis memantul dan jatuh tepat di kepala Hoki Caraka, gawang paling ya 1-2 meter aja jaraknya, nggak jauh. Headingnya melebar men, itu gue udah waduh sayang sekali, sayang sekali. Tapi timnas Indonesia U20 tetap mencoba, tetap probing, tetap mengetuk semua pintu peluang, baik itu dari crossing, shooting, heading, long throw, bahkan corner kick, semua telah dijalankan instruksinya seperti latihan yang sudah dijalani oleh timnas U20 di bawah kepelatihan Sintayong. Gue sangat bangga sekali. Terima kasih buat adik-adik timnas U20. Ya, di tengah situasi BBM naik ya, banyak pengurangan pegawai diganti dengan digitalisasi ya, at least ini sebuah oase bagi saya penggemar sepak bola. Ya, ini benar-benar luar biasa, luar biasa. Gue salut sama kalian. Mentalnya baja men. Dan gue juga salut terhadap fans,
supporter kita yang datang ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, memberikan semangat, motivasi sebagai pemain ke-12 dan ya definitely it works. It works, oke. Gue nggak mau bicara banyak terkait Vietnam yang hanya parkir bis dan ngincer counter ya. Gue nggak terlalu impress dengan apa yang dilakukan oleh timnas Vietnam. Ya secara terang-terangan di media Vietnam terlalu nyinyir ya. Secara terang-terangan mereka bilang, timnas Indonesia nggak perlu lah parkir bis, main ngincer counter. Timnas Indonesia punya kemampuan lah. Ternyata mereka sendiri yang timnas Vietnam U20 yang mempraktekkan parkir bis dan ngincer counter. Dan ya, counter is counter. Definitely bisa menghasilkan sebuah peluang dan itu dikonversi jadi gol lewat bunuh diri Muhammad Ferrari dan juga ya gue nggak tahu pemain siapa itu yang cetak gol kedua dan itu jelas menjengkelkan sekali. Tetapi balik lagi, Sintayong sebagai pelatih memang sudah menancapkan fondasi bahwa mentality dalam sebuah pertandingan turnamen itu sangat penting. Ya gue berharap pada menit 78 paling kita udah ketinggalan 2-1, gue berharap ya udahlah kita paksain penalti lah, adu penalti. Tapi men, Marcelino Ferdinand ya gue nggak tahu kenapa dia main cadangan, apakah ini memang strategi dari coach Sintayong, tapi definitely ketika Marcelino Ferdinand bermain, serangan Indonesia menjadi lebih agresif, lebih tajam, lebih terukur, tapi memang meninggalkan lubang ya, dan itu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Vietnam. Sepertinya pemain Vietnam sudah tahu kalau if this guy goes to the match, Marcelino Ferdinand, we have a chance to score a goal. And yeah, definitely mereka bisa memanfaatkan itu dan ya kelihatan timnas Vietnam ini nggak tolol-tolol amat ya. Mereka bisa memanfaatkan peluang yang sangat kecil, yang sangat jarang dan dikonversi menjadi sebuah gol. Dan ya balik lagi mentality. Jangan menyerah, peluit belum ditiup, tanda berakhir pertandingan belum ditiup, tetap kita probing dan probing. Ya, itu luar biasa ya golnya dari Muhammad Ferrari. Definitely itu sebagai kapten dia sangat lega sekali men karena habis bikin gol bunuh diri langsung membayar lunas dengan heading yang tajam. Gue udah bilang di video gue sebelumnya, Muhammad Ferrari ini perlu dikasih bola ketika corner, entah itu lemparan jauh oleh Robby Darwish maupun corner entah dari Marcelino, Zanadin Faris, ya whoever, kasih dia bola yang oke, then he will do the job. Definitely he will do the job dan it works. It works beautiful. Indonesia man, Indonesia. Ya, kita berharap timnas U20 ketika di tahun 2023 kekompakan semakin terjaga, stamina semakin meningkat karena gue lihat ya Ronaldo Kuateh kasihan juga ya. Dia dikasih umpan-umpan bola-bola yang sadis. Ginanjar juga. Dan ya sampai Hoki Caraka pun turun menjemput bola. Ya, definitely itu sebuah dedikasi, komitmen, sheer will bahwa mereka adalah benar-benar sebuah tim. Ya, tidak bermain individu, membantu ketika diserang semuanya turun dan memang resikonya stamina juga akan habis men. Tapi tenang ya, tenang. Cadangan kita nggak kalah hebatnya ya dari seorang Rabani Tasnim dan juga Marcelino Ferdinand. Benar-benar berkontribusi malam ini. Mereka mencetak masing-masing satu gol. Ya walaupun golnya Rabani Taslim kalau nggak dicocor pun itu sudah gol ya. Gue nggak tahu kenapa itu kiper Vietnam ada posisi seperti itu. Ya bola crossing mendatar lurus ke arah dia, dia malah maju dan akhirnya eh ya unlucky ya buat si goalkeeper, tapi ya whatever, I don't care ya, yang penting timnas Indonesia menang dan menang, oke.
Ya bahkan kalaupun kalah, gue tetap akan mendukung. Semoga Indonesia bisa lolos melalui ya babak playoff. Tapi not happen. No, 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 no. It's different timnas, different person, different mentality, dan jelas ini perlu dicontoh oleh timnas segala level, baik dari senior maupun timnas di bawah U20. Ya, gua harap ketika di turnamen tahun depan Piala AFC, siapapun lawan kita di grup maupun babak knockout, gua harapkan pemain-pemain timnas Indonesia bisa enjoy menikmati semua proses yang ada, karena ya level kita memang di Asia, men. Level kita di Asia. Lupain AFF itu, turnamen nggak resmi, oke? Okay? AFC, AFC definitely where we belong. Indonesia ada di level AFC. Gua nggak mau tahu AFF, oke? Okay? Ya banyak dicurangin juga kita di AFF. Ya, I don't care. I don't care. Ya, sekali lagi gue ucapin selamat buat adik-adik timnas U20 Indonesia dan Coach Sintayong sudah memberikan hasil yang menggembirakan. Work rate-nya tinggi, kekompakan, cara bermainnya pun jelas ya, tidak dangdung-dangdung kayak BRI Liga 1 ya. Oke, dan gua harap BRI Liga 1 tahun depan jangan banyak kasih pemain asing ya. Ya boleh lah pemain asing untuk hiburan, sponsor, tapi jangan mendominasi di posisi-posisi yang kita memang lemah ya. Seperti striker, ya kita harus kasih peluang seperti anak-anak Rabbani Tasnim, seperti Hoki Caraka, Ginanjar, ya whoever lah. Pokoknya striker lokal kita perlu diberikan tempat bagi tim-tim yang berlaga di Liga 1. Oke, alhamdulillah gue ucapin terima kasih. Sekali lagi spirit harus tetap dijaga. Nikmati semua turnamen, proses pertandingan yang ada di AFC. Gue yakin pertandingannya wasitnya lebih smooth, lebih jujur. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue bisa tidur nyenyak malam ini. Gue akan upload video ini besok di hari Senin. Ya, bravo. Timnas Garuda di dadaku. Timnas D full senyum. Saya Widi Sasongko pamit undur diri. Salam sepak bola.